Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meskipun deskripsi burung vermilion yang digunakan untuk menggambarkan King Xuantian tampak seperti kesombongan, tapi itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya King Xuantian. Paling tidak, itu menunjukkan bahwa batas harapan hidup mereka para ahli kaisar marsial, untuk saat ini bukan sesuatu yang bisa membingungkannya. Namun dengan sangat jelas bahwa, bahkan jika King Xuantian masih hidup, dia belum pernah kembali ke tanah suci martialism. Jika dia mampu, maka tidak masuk akal bagi tanah suci martialism untuk tidak memiliki berita tentang dirinya setelah pertempuran itu, dan membuat semua orang berpikir dia telah binasa bersama dengan Kaisar Magma. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa King Xuantian mungkin telah meninggalkan tanah suci martialism. Adapun kemana King Xuantian pergi ke, itu sangat mungkin untuk tempat tersebut menjadi tempat keluarga Chu Feng saat ini tinggal. Dengan kata lain, itu disebut dengan dunia luar. Meskipun ini hanya tebakannya saja, tapi Chu Feng merasa bahwa kemungkinannya itu sangatlah mungkin. Karena bagaimanapun juga, King Xuantian memang sekuat itu. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu, maka seseorang akan mulai mengejar ranah baru. Karena dia memiliki kekuatan untuk melangkah ke domain baru, maka tidak akan ada alasan baginya untuk tinggal di sini dan tidak membuat kemajuan. Tentu saja, ini hanyalah tebakan Chu Feng. Mungkin saja King Xuantian telah lelah oleh pertempuran, dan akhirnya menemukan tempat untuk bersembunyi untuk berlatih. Itu juga bukan sesuatu yang tidak mungkin. Namun terlepas dari apakah itu mungkin atau tidak, itu memang benar bahwa King Xuantian masih hidup. Tapi sayangnya, Chu Feng tidak bisa menyebutkan ini kepada siapapun. Tidak hanya dia tidak memiliki bukti, bahkan jika seseorang benar-benar percaya padanya, mereka akhirnya akan berpikir bahwa dia berhubungan dengan King Xuantian. Ini pasti akan menarik masalah yang mengancam jiwanya. Karena seperti itu, keuntungan dari mengungkapkan itu tentu saja akan kalah dengan kerugian. Jadi Chu Feng memutuskan bahwa, dia harus menangani masalah ini dengan hati-hati. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia pasti tidak akan mengungkapkan hubungan yang dia miliki dengan King Xuantian. Karena dia akan pergi sejauh mungkin, maka dia akan berusaha tidak menggunakan keterampilan rahasianya lagi. Di tempat ini, catatan tentang King Xuantian seharusnya menjadi lebih berbeda. Karena semua orang sudah tahu bahwa King Xuantian bukanlah legenda, tapi melainkan kaisar marsial terhebat. Jika secara kebetulan ada catatan mengenai 4 Beast Divine, lalu catatan itu mengenai penampilan mereka serta kekuatan mereka, maka keterampilan rahasia yang ditampilkan oleh Chu Feng pasti akan ditemukan oleh mereka yang penuh dengan pemahaman. Setelah itu terjadi, dia pasti akan membawa bencana besar pada dirinya sendiri. Kaisar marsial terhebat mungkin belum tentu mati, ucap seseorang. Namun, tepat pada saat ini, suara seorang pria tua segera terdengar. Memalingkan kepala mereka untuk melihatnya, ternyata suara itu adalah suara Si Kong Zixing. Meskipun kapal perang ini dikemudikan oleh Si Kong Zixing, karena kekuatannya juga, maka tidak perlu baginya untuk duduk di tengah formasi. Selama dia berada di kapal perang, dia tetap bisa mengarahkan kapal perang dengan gerakan yang tidak terkendali. Ini juga merupakan kekuatan setengah langkah Kaisar Bela Diri, dan mereka sudah dibebaskan dari banyak ikatan kultivator bela diri lainnya. Tuan Kepala Akademi, kamu barusan mengatakan bahwa Kaisar Bela Diri terhebat mungkin masih hidup. Apakah ini benar? Tanya Wang Wei. Setelah mendengar kata-kata Si Kong Zixing, mata Wang Wei menunjukkan ekspresi gembira. Dengan sedikit emosional, dia pun langsung bertanya. Kaisar Bela Diri terhebat adalah misteri untuk memulainya. Dia adalah pemilik tubuh ilahi yang menangkap kekuatan ilahi. Tidak hanya dia memiliki bakat yang tak tertandingi, kekuatan pertempurannya bahkan lebih melimpah. Namun, tidak ada yang tahu dari mana Kaisar Bela Diri terhebat berasal, dan juga tidak ada yang tahu dari keluarga mana ia dilahirkan.
Paling tidak, keluarga terkuat di Tanah Suci bela diri saat itu semuanya tidak berhubungan dengan kaisar bela diri terhebat. Legenda mengatakan bahwa, seseorang telah menyelidiki tentang asal-usul kaisar bela diri terhebat saat itu. Orang itu mengumpulkan informasi dari semua tanda-tanda yang tidak normal, itu ketika tubuh ilahi tiba di Tanah Suci Martialism. Setelah memverifikasi mereka, dia menemukan bahwa tidak ada satupun tanda abnormal yang cocok dengan kekuatan ilahi, yang telah dipahami oleh kaisar bela diri terhebat. Jadi ada orang yang berspekulasi bahwa, kaisar bela diri terbesar bukanlah seseorang dari Tanah Suci Martialism kita. Itu diyakini sebagai alasan, mengapa ia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang-orang dari Tanah Suci Martialism. Dia bisa datang ke sini tanpa diketahui, maka dia secara alami bisa pergi tanpa diketahui juga. Itulah sebabnya ada orang yang menduga bahwa, kaisar bela diri terhebat tidak akan mati, kata Si Kong Zixing. Dalam hal itu, dari mana kaisar marsial terhebat berasal? Wang Wei buru-buru bertanya. Dia benar-benar dan sungguh-sungguh tertarik pada hal-hal mengenai kaisar bela diri terhebat. Jika seseorang tahu tentang itu, maka itu tidak akan lagi menjadi misteri, balas Si Kong Zixing sambil tersenyum ringan. Setelah itu, dia kemudian melanjutkan. Meskipun aku tidak tahu dari mana kaisar marsial terhebat berasal, tapi apa yang aku tahu adalah, bahwa kita telah tiba di tujuan perjalanan kita, ucapnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Si Kong Zixing, baik Chu Feng maupun Wang Wei tiba-tiba menyadari, bahwa mereka telah tiba dan buru-buru melemparkan pandangan mereka ke bawah bagian depan kapal perang. Segera, mereka menemukan dataran tak terbatas di bawah kapal perang ini. Dataran itu sangat besar, dan juga sangat luas. Dataran itu tidak hanya besar, tapi dataran itu juga sangat misterius, dan juga indah secara misterius. Itu karena, dataran tak terbatas itu dipenuhi kabut putih. Kabutnya terlalu tebal, bahkan lebih tebal daripada awan. Kabut itu secara praktis menutupi seluruh dataran, dan juga menutupi penampilan dataran yang sebenarnya. Sejauh mata memandang, tempat itu tidak tampak seperti dataran, dan malah lebih mirip tanah dewa. Dataran itu benar-benar indah di luar imajinasi, dan dataran itu memiliki pemandangan yang tak tertandingi. Meskipun Chu Feng telah melihat banyak pemandangan indah sebelumnya, tapi hatinya masih bergetar ketika ia melihat dataran ini. Sensasi riang dan santai pun mengalir ke dalam dirinya. Itu karena, dataran ini benar-benar terlalu besar. Benar-benar indah apapun yang bisa dilihat mata. Jika dibandingkan dengan lautan pohon Qianwood Forest Selatan yang mencapai langit, maka dataran ini berkali-kali jauh lebih luas. Dataran tanpa batas seperti itu dipenuhi kabut putih tanpa batas. Dan secara alami, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Wow, ada begitu banyak orang. Tiba-tiba, seseorang berteriak dengan heboh. Ternyata setelah mengetahui bahwa mereka telah tiba di lokasi kolam abadi zaman kuno, semua orang datang ke haluan kapal perang dan melihat ke bawah. Pada saat ini, kapal perang itu terbang sangat rendah. Menambahkan faktanya bahwa para kultivator memiliki penglihatan yang luar biasa untuk memulai, maka mereka dapat secara samar-samar melihat, bahwa sekelompok besar orang telah berkumpul di luar dataran itu. Mereka saat ini melanjutkan ke dataran dari berbagai arah. Selain orang-orang yang bepergian di tanah, itu ada banyak juga tokoh-tokoh yang melayang di udara. Ada kapal perang yang sangat besar juga, serta binatang buas yang telah dijinakkan sebagai tunggangan. Beberapa saat ini terbang ke bawah seperti angin kencang dan kilat, sedangkan yang lain telah terbang ke arah lautan kabut yang luas, itu untuk menghargai pemandangan indah tempat ini dari jarak dekat. Singkatnya, sejumlah besar orang telah muncul. Perkiraan awal dari orang-orang yang saat ini bergerak menuju dataran, mereka kemungkinannya berjumlah 10 juta. Jumlah ini benar-benar mencengangkan. Semua ini hanyalah puncak gunung es. Setiap tahun ketika kolam abadi zaman kuno dibuka, setidaknya 100 juta orang akan datang untuk mencari ketenarannya. Aku percaya mayoritas dari mereka telah tiba di lautan kabut yang tak terbatas sekarang, kata Kepala Sekolah Cloud Thunder Pavilion.
Wah, sebanyak itu, harga memasuki Immortal Pond zaman kuno setinggi itu. Sebenarnya ada banyak orang juga yang mampu membayar harga seperti itu. Mendengar kata-kata itu, semua orang dibuat tercengang. Hahaha, kalian semua terlalu banyak berpikir tentang hal ini. Kolam abadi zaman kuno sebenarnya selalu ditutupi oleh formasi besar. Tidak hanya seseorang tidak mampu memasuki dataran, seseorang bahkan tidak bisa melihatnya. Itu karena formasi besar itu mampu menyembunyikan seluruh dataran tanpa batas ini. Orang-orang ini hanyalah orang-orang yang datang untuk mencari ketenarannya, dan juga orang-orang yang ingin melihat kediaman elf zaman kuno. Adapun jumlah orang yang benar-benar mampu memasuki Immortal Pond zaman kuno untuk berlatih, mereka hanya berjumlah tidak lebih dari 10.000, kata Kepala Cloud Thunder Pavilion. Apa? Hampir 10.000 orang? Bukankah itu berarti hampir atau lebih dari 10.000 Royal Armament berkualitas tinggi akan berakhir di tangan peri kuno? Itu benar-benar bukan jumlah yang kecil, seru seseorang dengan terkejut. Meskipun Kepala Cloud Thunder Pavilion telah membersihkan keraguan di hati para murid, tetapi setelah berpikir bahwa peri kuno akan mendapatkan lebih dari 10.000 persenjataan kerajaan berkualitas tinggi setiap tahunnya, maka semua orang yang hadir dibuat terperangah dengan takjub. Meskipun mereka semua adalah murid yang paling menonjol, dan semuanya memiliki persenjataan kerajaan yang berkualitas tinggi, tetapi itu semua adalah hadiah yang diberikan Kepala Akademi kepada mereka, itu sebelum mengirim mereka ke Gunung Cianwood. Dengan kata lain, sebelum menerima hadiah itu, sangat jarang bahkan bagi mereka yang begitu luar biasa, untuk memiliki persenjataan kerajaan berkualitas tinggi. Oleh karena itulah, mereka tahu betul betapa berharganya persenjataan kerajaan yang berkualitas tinggi. Tuan Kepala Akademi, apa itu? Tanya Chu Feng. Tepat pada saat ini, Chu Feng mengarahkan pandangannya ke kedalaman lautan kabut. Apakah ada yang salah? Tanya murid lain. Mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh Chu Feng, banyak murid merasa bingung. Mereka benar-benar dibuat bingung. Itu karena, satu-satunya yang mereka lihat adalah kabut putih tanpa batas. Selain kabut putih tak terbatas itu, maka tidak ada yang bisa dilihat lagi. Teman kecil Chu Feng, penglihatan kamu benar-benar hebat. Hanya dengan kultivasi kamu benar-benar berhasil melihat hal itu, ucap Kepala Pavilion Awan Guntur. Pada saat ini, Kepala Cloud Thunder Pavilion tidak dapat menahan dirinya untuk memuji Chu Feng. Sebenarnya selain dia, semua tetua manajemen yang hadir memandang ke arah Chu Feng, itu menggunakan tatapan yang berisi kejutan dan kekaguman. Ini terutama bagi para tetua manajemen dari Cloud Thunder Pavilion, karena tatapan mereka bahkan mengandung kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan. Melihat muridnya yang luar biasa, Kepala Akademi Chu Feng, Shikong Zixing, dia hanya tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Chu Feng dan berkata, "Itu disebut jarum abadi zaman kuno," ucap Kepala Akademi. Jarum abadi zaman kuno," seru Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Shikong Zixing, tatapan Chu Feng memandang lautan kabut yang tak terbatas menjadi lebih fokus. Ternyata di kedalaman lautan kabut ini, itu adalah jarum putih besar seperti pedang. Benda itu benar-benar sangat besar. Benda itu membentang dari lautan kabut sampai menembus awan. Namun, karena kenyataan bahwa jaraknya benar-benar terlalu jauh, dan warna dari jarum yang sangat besar itu sama sekali tidak menarik, itu membuat orang biasa tidak mungkin menyadarinya. Bahkan Martial Kings peringkat rendah tidak mampu menangkap pandangan itu. Namun, Chu Feng ini memang berbeda. Itu karena, Chu Feng telah berlatih di mata surgawi. Bahkan jika dia tidak menggunakan mata surgawinya, penglihatannya yang biasa masih jauh melebihi mata para raja bela diri biasa. Jarum abadi zaman kuno berasal dari Pon Abadi Immortal. Legenda mengatakan bahwa, jika seseorang mampu mencapai wilayah terdalam dari Immortal Pon zaman kuno, maka mereka pada akhirnya akan memicu jarum abadi era kuno ini, dan itu menyebabkannya mengeluarkan petir mempesona yang menutupi setengah dari seluruh dataran. Dan itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa.
Selain itu, telah dikatakan juga bahwa Immortal Needle zaman kuno akan melepaskan berbagai warna petir, itu berdasarkan ras orang yang memicu keanehan itu. Untuk peri kuno, itu akan berwarna hijau. Untuk binatang buas-buas lainnya, itu akan berwarna merah. Jika itu adalah manusia yang memiknya, maka itu akan mengeluarkan warna emas, ucap Shikong Zaixing menjelaskan. Bukankah itu berarti bahwa meskipun peri zaman kuno bukan manusia, tapi mereka juga berbeda dari binatang buas? Setelah mendengar bahwa warna yang akan dipicu oleh peri-peri kuno berbeda dengan manusia dan binatang buas, Chu Feng bertanya lagi dengan ingin tahu. Itu tentu saja, elf zaman kuno adalah jenis ras khusus, dan penampilan mereka lebih mirip dengan manusia. Namun, sifat mereka berbeda dari manusia hingga tingkat tertentu. Selain itu, umur mereka pada umumnya juga lebih lama dari manusia. Selain itu telah dikatakan juga, bahwa bakat mereka untuk kultivasi bela diri juga sangat melampaui bakat manusia biasa. Itu karena, mereka mengendalikan kekuatan semacam garis keturunan khusus. Singkatnya, peri zaman kuno adalah makhluk yang sangat kuat. Menurut legenda, kekacauan telah terjadi di zaman kuno sebelumnya. Semua ras dari zaman kuno telah musnah. Namun karena peri kuno dapat terus hidup, ini telah menandakan betapa kuatnya mereka. Oleh karena itulah, harus dikatakan bahwa mereka adalah ras yang hebat, dan juga ras yang patut dihormati dan disegani, jelas Shikong Zaixing. Oh, jadi seperti itu ya. Tampaknya elf zaman kuno benar-benar ras yang cukup menonjol. Gumam Chu Feng sambil mengangguk. Setelah itu, dia kemudian bertanya. Tapi, bagaimana tepatnya jarum abadi zaman kuno ini dipicu? Apakah orang-orang akan bersaing untuk mengendalikan jarum abadi zaman kuno ini setelah memasuki kolam abadi era kuno, dan pemenangnya akan memiliki hak untuk memicu petir tersebut? Tanya Chu Feng. Salah, ini tidak sesederhana itu. Jika seseorang ingin melepaskan petir di Immortal Needle zaman kuno, maka seseorang harus memicu Needle Immortal zaman kuno. Adapun untuk memicu Immortal Needle era kuno, seseorang harus mencapai wilayah terdalam dari Immortal Pond zaman kuno. Kolam abadi zaman kuno mengandung energi alam yang sangat padat, serta kekuatan khusus. Jika semakin dalam, maka semakin kuat kekuatan itu. Namun meski begitu, tidak semua orang mampu menahan kekuatan yang kuat itu. Selain itu, kekuatan itu tidak menguji kultivasi seseorang. Alih-alih ini hanya menguji kemauan, daya tahan, tekad, dan bakat seseorang untuk berkultivasi. Ini adalah alasannya, mengapa tidak semua orang bisa mencapai bagian terdalam dari Immortal Pond zaman kuno. Adapun orang-orang yang mampu mencapai bagian terdalam dari Immortal Pond zaman kuno, maka mereka semua sangat luar biasa. Itu juga karena inilah, sehingga semua orang merasa bahwa jika mereka bisa memicu jarum abadi zaman kuno, itu adalah hal yang sangat terhormat dan mulia. Jadi setiap tahun ketika kolam abadi zaman kuno dibuka, tujuan dari sebagian orang yang memasukinya bukan hanya untuk berlatih, dan mereka malah ingin memicu jarum abadi zaman kuno. Itu dikarenakan jika ada di antara mereka yang bisa memicu jarum abadi zaman kuno, itu menandakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki bakat yang luar biasa. Tidak hanya akan menghasilkan ketenaran dan kehormatan bagi diri mereka sendiri, itu juga akan membawa ketenaran dan kehormatan bagi seluruh umat manusia. Namun sayangnya di wilayah Qianwood ini, di kolam abadi zaman kuno yang dikendalikan oleh Gunung Qianwood, tidak ada yang pernah berhasil memicu jarum abadi zaman kunonya. Sedangkan untuk Immortal Pond zaman kuno yang dikendalikan oleh elf kuno, tidak ada satupun manusia ataupun binatang buas yang pernah memicu jarum abadi kuno juga. Setiap saat ketika jarum abadi kuno dipicu, itu akan selalu mengeluarkan petir berwarna hijau, jelas Shikong Zaixing. Itu juga karena ada orang yang menduga, bahwa jarum abadi kuno hanya akan melepaskan petir berwarna hijau dan bahwa petir berwarna emas ketika dipicu oleh manusia, sedangkan petir berwarna merah ketika dipicu oleh binatang buas. Sepertinya ini hanyalah omong kosong. Lagi pula, sampai sekarang setiap kali jarum abadi kuno dipicu, petir yang dilepaskan akan selalu berwarna hijau.
Bahkan ada orang yang percaya bahwa, tidak ada yang namanya memicu Immortal Needle kuno. Mereka percaya bahwa Immortal Needle kuno sama sekali tidak dipicu oleh individu. Tetapi sebaliknya, itu adalah semacam fenomena alam yang tidak terkendali dari Immortal Pawns kuno ini, tambah kepala Cloud Thunder Pavilion. Betul sekali. Jika elf kuno memiliki kekuatan untuk memicu jarum abadi kuno, maka mereka akan dapat menyebabkan jarum abadi kuno untuk melepaskan petir hijau setiap tahunnya. Namun hal yang paling membingungkan adalah, bahwa setiap tahun peri kuno akan memasuki kolam abadi kuno. Namun untuk jarum immortal kuno di kolam immortal kuno, mereka belum mengeluarkan petir apapun selama lebih dari selusin tahun hingga sekarang. Itulah sebabnya orang-orang merasa bahwa, jarum abadi kuno yang dapat dipicu hanyalah palsu, dan sebuah kebohongan belaka yang dibuat oleh peri elf kuno untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jadi lebih tepatnya, petir abadi jarum kuno hanyalah fenomena alam. Ucap si Kong Zixing sambil mengangguk. Dia tidak menolak teori ini dari kepala Cloud Thunder Pavilion, dan malah menyuarakan persetujuannya. Oh, tidak peduli apa, kita akan mengetahuinya begitu kita mencobanya sendiri, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak mengambil spekulasi dari si Kong Zixing dan mereka ke dalam hatinya. Sebagai gantinya, dia menatap jarum abadi kuno yang misterius itu di kejauhan, dan kemudian menunjukkan sedikit senyumnya. Saudara junior Chu Feng, kamu tidak mungkin berpikiran untuk memasuki bagian terdalam dari Immortal Pawn kuno hanya untuk memicu jarum abadi era kuno itu kan? Jika memang begitu, aku akan mendesak kamu untuk dengan segala cara tidak melakukan hal seperti itu. Melihat reaksi Chu Feng yang aneh itu, Wang Wei diam-diam mengirimkan transmisi suara untuk menasihatinya. Kenapa tidak? Balas Chu Feng dengan bingung. Sebelumnya Kepala Akademi Lord telah mengatakan, bahwa bagian terdalam Immortal Pawn kuno itu mengandung energi yang sangat kuat. Energi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Jika kamu dapat menahannya, maka itu tidak masalah. Tetapi jika kamu tidak dapat melakukan itu, cedera ringannya hanya akan kehilangan kesadaran selama beberapa hari. Sedangkan untuk cedera seriusnya, itu akan meledak dan sekarat di tempat. Pergi ke bagian terdalam dari Immortal Pawn kuno adalah hal yang sangat berbahaya. Karena setiap tahunnya ada banyak murid yang luar biasa, baik itu manusia maupun binatang buas, yang akhirnya kehilangan nyawa mereka di bagian terdalam dari kolam abadi kuno. Itu jugalah alasan mengapa kolam abadi kuno memiliki nama lain, yaitu makam untuk para jenius, jelas Wang Wei. Makam para jenius, apakah ucapanmu ini menyiratkan kepada aku, bahwa tidak ada yang berhasil memasuki bagian terdalam dari kolam abadi kuno? Tanya Chu Feng. Itu tidak benar juga. Memang ada orang-orang yang telah masuk ke bagian terdalam dari kolam abadi kuno, dan kembali hidup-hidup. Namun terbukti, bahwa tidak ada dari mereka yang benar-benar berhasil mencapai bagian terdalam. Itu sebaliknya, mereka hanya mencapai tempat di mana mereka mampu menahan energi, dan mereka mulai berlatih di batasan mereka. Adapun untuk elf kuno, mereka juga akan memasuki kolam abadi kuno bersama kita setiap tahunnya. Selain itu, mereka semua akan bergerak menuju bagian terdalam kolam. Namun, mereka mampu kembali dengan selamat. Kata Wang Wei, jika mereka saja mampu melakukannya, mengapa kita tidak mampu? Balas Chu Feng. Mendengar jawaban Wang Wei, Chu Feng hanya tersenyum. Bahkan senyumnya ini mengandung sedikit kekeraskepalaan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.